Aroma Syekhona Khalil Bangkalan Madura atau yang sering juga disebut Mbah Khalil sangatlah banyak, baik itu yang diketahui umum maupun yang tersembunyi. Berikut ini 5 karomah Mbah Khalil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. Yang pertama, melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid. Mbah Khalil muda yang saat itu berstatus sebagai santri, beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Mbah Khalil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat saat itu. Mbah Khalil pun lalu ditegur oleh teman-temannya. Tidak boleh tertawa karena ditakutkan kiai yang menjadi imam nanti akan marah. Namun beliau masih saja tertawa terpingkal. Dugaan teman-temannya itu ternyata tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang kiai imam masjid tadi menegur Mbah Khalil muda bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Mbah Khalil muda menjawab, "Saya melihat berkat dan makanan yang dibungkus di kepala kiai saat sholat berlangsung tadi," kata Mbah Khalil muda sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu karena kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya menjadi tidak khusyuk. Karomah yang kedua, mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Batsul Masail di Makkah. Para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Mbah Khalil pun duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Mbah Khalil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Mbah Khalil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Mbah Khalil. Kalau kepiting ya seperti ini, ucap Kiai Khalil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan kalau rajungan yang seperti ini, lanjut beliau lagi, seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Pada saat itu, usai Mbah Khalil menjelaskan, semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Mbah Khalil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap saja setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Mbah Khalil pun disegani oleh para ulama Masjidil Haram. Karomah yang ketiga, kehabisan waktu sholat asar di Madura, akhirnya berjamaah di Masjidil Haram. Dikisahkan, Mbah Khalil dan Kiai Samsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai, membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama, hingga lupa bahwa waktu sholat asar akan segera habis. "Kita belum sholat asar, Kiai," kata Kiai Samsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Mbah Khalil menyadari kekhilafatnya.
Waktu asar hampir habis. Kita tidak mungkin sholat secara sempurna, Kiai, ucap Kiai Samsul Arifin. Kalau begitu, ambil krocok, kata Mbah Khalil lagi. Kiai Samsul Arifin masih bingung. Bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun krocok. Namun Kiai Samsul, beliau tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Khalil untuk mencari daun krocok. Setelah menemukan daun krocok, diberikanlah kepada Mbah Khalil. Lalu Mbah Khalil mengajak Kiai Samsul untuk menaiki di atas krocok tersebut. Tiba-tiba krocok itu melesat super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan shaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Karomah yang keempat, mengubah arah kiblat masjid. Mbah Khalil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau, yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Mbah Khalil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Khalil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Mbah Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti oleh menantunya. Kemudian Mbah Khalil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Dan betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah, dan ia pun mengubah kiblat sesuai dengan pendapat Mbah Khalil. Karomah yang kelima, menyelamatkan perahu yang tenggelam. Karomah lain dari Mbah Khalil yang di luar nalar manusia, yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren Mbah Khalil. Dengan tiba-tiba, baju dan sarung beliau basah kuyup. Para santri pun heran dan penuh bertanya-tanya. Sedangkan beliau tidak memperdulikan dan tidak bercerita apapun, serta langsung meninggalkan santrinya lalu masuk ke rumah untuk mengganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil untuk mengucapkan terima kasih. Karena pertolongan dari beliau, orang itu bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka segala kebingungan dan pertanyaan selama ini. Ternyata saat pengajian, Mbah Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai di laut dan membantu si nelayan itu. Demikianlah kisah 5 karomah Syekhona Khalil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.